Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari sejenak sembari kita niatkan i'tikaf. Sama-sama kita akan membacakan kitab Tanbihul Ghafilin. Jadi kita baca kaitan dengan masalah musuh syaitan dan mengenal tipu dayanya syaitan. Terus salabah kitab. Rencana membahas tauhid atau membahas tasawuf kagak. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa Saleh bi isnadihi an Abdurrahman bin Ziyad ibni An'am. Hadis riwayat daripada Saleh dengan isnad daripada Abdurrahman bin Ziyad ibnu An'am. Qala bainama Musa jalasa fi ba'di majalisihi. Suatu ketika Nabi Allah Musa duduk pada sebahagian majelisnya. Idza ja'ahu iblisu. Ketika itu datang kepadanya iblis. Wa alaihi burnasun matluna. Dan sabit di atas kepalanya iblis burnas. Arti burnas kalan suah zatul alwan. Peci ataupun songkok yang berwarna-warni. Falamma dana minhu khala'al burnas. Maka manakala mendekati ia akan Musa, mencabutlah burnasnya. Fasalama alaihi, maka memberi salam kepada Musa. Qala, Nabi Allah Musa bertanya, man anta, siapa engkau? Qala, dia itu menjawab, ana iblis, saya ini adalah iblis. Qala, Nabi Allah Musa kembali bertanya, fama ja'abika, apa tujuan kedatanganmu? Qala, iblis itu menjawab, ji'tu la aslamu alaika limakanika minallahi azza wa jalla. Aku datang untuk mengucapkan selamat kepada engkau. Karena kedudukan mulia engkau daripada Allah azza wa jalla. Qala, Nabi Allah Musa bertanya, famal burnasul ladzi kana alaika. Apa kegunaan songkok tersebut yang ada di atas kepala engkau? Qala bihi, iblis menjawab, akhtatafu quluba bani Adam. Dengan songkok itulah aku mengelabui akan segala hati anak Adam. Jadi ketika Nabi Musa duduk bersama para sahabatnya, datang iblis. Iblis memakai songkok, memakai peci yang bentuknya warna-warni. Lalu Nabi Allah Musa bertanya, apa tujuan kedatanganmu? Iblis itu menjawab, untuk mengucapkan selamat karena engkau telah diangkat menjadi rasul oleh Allah. Kemudian Musa kembali bertanya, apa tujuan daripada songkok di kepalamu tersebut? Iblis menjawab, dengan songkok inilah aku mengelabui manusia. Artinya ngen peci iblis nyen ke iput katanya orang. Asai kasubuh iput sehingga got tengun dalam hantu beda. Yang ke ngen peci nyen iput.
Lam semayang iput getanyo nyak laleng endonya. Sehingga Nabi Allah Musa kembali bertanya, akhbarani madzambul ladzi idza azaba ibnu Adam istahawzatu alaihi. Yakni ghalabtu alaihi. Beritahu kepadaku apa dosa yang apabila dilakukan oleh manusia, niscaya telah engkau kuasai atasnya manusia. Coba beritahu kepadaku, kata Nabi Allah Musa, apa saja dosa yang dilakukan oleh manusia. Bila manusia melakukan dosa tersebut berarti engkau telah mampu menguasainya. Pemaksiat yang ipu buat oleh manusia, bila mana ipu buat maksiat tersebut bahwa manusia telah berada di dalam kekuasaanmu. Ijawab li iblis wadanya. Qala idza a'jabathu nafsuhu wastaktharu amalahu wa nasiya dzambahu istahawzatu alaihi. Apabila ujub oleh dirinya manusia dan menganggap banyak ia akan amalnya si manusia dan lupa ia akan dosanya, niscaya telah aku kuasai akannya manusia. Maka di antara maksiat yang dilakukan oleh manusia, menyekatapu buat maksiat tersebut, getanyo karuh di dalam teren setan. Getanyo ka berada di dalam tok setan. Kaik dikuasai getanyo oleh setan. Yang pertama apa? Ujub. Apa itu ujub? Merasa bahwa segala amal kebajikan yang terjadi pada dirinya itu hasil usahanya. Yang ujub. Makanya ujub tersebut secara tauhid yang menyimpang. Hiran kedrau, pakan lun cukup taat, pakan lun cukup Jumaat lo yak beut, pakan lun cukup Jumaat lun puasa sunat Senin Kamis, pakan lun cukup rajin salat tahajud, duha dan sebagainya. Seolah-olah segala amal kebajikan yang zahir padanya hasil daripada usahanya sendiri. Lupa dia itu bahwa keberadaannya dalam kebajikan semata-mata karena taufiknya Allah. Tua kenang. Seolah-olah karena usaha drawa 100%. Yang menyekana penyakitnya lamati getanyo tengku. Berarti getanyo kaik dikuasai oleh syaitan. Yang kedua, merasa telah terlalu banyak melakukan amal kebajikan. Cukup le kalau lon zikir. Cukup le kalau lon bersedekah. Maka ketika merasa sudah terlalu banyak melakukan amal kebajikan. Nyo getanyo kaik dikuasai oleh iblis. Yang ketiga. Lupa terhadap maksiat. Seolah-olah hantam pernah tapi buat salah. Karena ketika seseorang lupa kepada kesalahannya, pastinya tidak akan tergerak dianya untuk bertobat. Karena merasa hantam pernah bersalah. Merasa hantam pernah berdosa. Nyo getanyo ka berada di dalam tok setan. Nyo kaik dikuasai getanyo nyo oleh setan laknatillah. Kemudian di dalam hadis yang lain, wa dzukira an Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala. Disebutkan daripada Wahab bin Munabbih. Memberi rahmat akannya oleh Allah Ta'ala. Qala. Amarallahu Ta'ala iblisa ayyatiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memerintahkan oleh Allah Ta'ala akan iblis bahwa mendatangi ia akan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yujibuhu an kulli ma yas'aluhu, supaya menjawab akannya Nabi Allah Muhammad dari setiap apa yang ditanyakan oleh Muhammad. Pernah suatu ketika Allah memerintahkan iblis untuk berjumpa dengan Rasulullah
dan menjawab setiap pertanyaan Rasulullah. Faja'ahu ala surati syayakhin wa biyadihi ukadzun. Maka datang iblis kepada Rasulullah di atas bentuk seorang laki-laki yang tua. Dan di tangannya itu berada satu tongkat. Ipu hidra walagi orang tuha imat tongkat. Ia merempak dengan Rasulullah. Faqala lahu. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, man anta, siapa engkau? Dekat lalai Nabi nyo agak unik manusianya, lain bacutnya. So kata yang Nabi. Qala iblis menjawab, ana iblis. Saya ini adalah iblis. Faqala, lalu Rasulullah bertanya kembali. Lima tajita, apa tujuanmu datang ke sini? Tujuan tajak kena oleh kata. Qala iblis menjawab, innallaha amarani an atika wa ajibuka an kulli ma tas'aluni. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan diriku bahwa aku datangi engkau hai Muhammad dan aku menjawab akan setiap pertanyaan yang engkau ajukan kepadaku. Lonjak kenau karena perintah Allah. Tujuan lonjak kenau untuk lon jawab segala pertanyaan yang gata tanyang mbak lon. Maka tanyang laju po yang hawa ada. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya, ya mal'un, wahai yang terlaknat. Kam a'da'uka min ummati. Berapa banyak musuhmu daripada umatku. Yang kenyo takalan. Getanya puan musuh iblis uranya, puan sahabatnya iblis. Yang melalui hadisnya takalan. Karena inna syaitana aduun fatakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh, kata Allah. Maka jadikanlah dia itu benar-benar menjadi musuh. Maka kita perhatikan kembali. Getanya yang kata anggap iblis tersebut sebagai musuh kita. Apakah hari ini benar adanya kita menjadi musuh iblis? Atau sebaliknya bahkan kita menjadi teman iblis? Makanya Rasulullah bertanya. Kam a'da'uka min ummati. Berapa jumlah dari kalangan umatku yang menjadi musuhmu? Teh orang yang jid ke musuh kata. Qala iblis menjawab, khamsata asyara. Umatmu hai Muhammad yang menjadi musuhku ada 15 golongan manusia. Nah 15 macam, yang 15 macamnya musuh lutnya. Tah 15 awaluhum anta ya Muhammad. Yang pertama tatat dari 15-nya yang kegata. Yang kata hai Muhammad musuh lun paling dahsyat. Yang kedua wasani imamun adilun. Pemimpin yang adil. Yang musuh lunnya. Pemimpin yang adil. Wasalisu ghani mutawadhi'an. Yang ketiga orang kaya yang rendah hati. Yang pemurah. Yang senantiasa peduli terhadap fakir miskin, anak yatim dan sebagainya. Yang musuh lon. Bahkan dia kemusuh karena mereka itu semua diridai oleh Allah, disenangi oleh Allah. Maka setiap yang dekat dengan Allah pastinya itu musuh iblis. Yang jauh dengan Allah itulah sahabatnya iblis. Maka orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang pemurah, itu musuhku ya Muhammad. Warabi'u yang keempat, tajirus sadiq. Orang yang jual beli, yang sadiq, yang jujur. Penjual yang jujur. Tidak mengurangi timbangan. Tidak mengurangi sifatan. Tidak mengurangi jumlah dan sebagainya. Itu musuhku. Wal khamis. Yang kelima. Alimun mutakhasyi'an.
Orang yang alim yang senantiasa khusyuk ia. Rendah diri. Tidak pernah merasa sombong dengan kealimannya. Tidak pernah merasa congkak dengan kecerdasannya. Hanambung dengku wala malim. Wasadisu yang keenam. Mu'minun nasihun. Mukmin, orang yang mukmin yang ikhlas dengan keimanannya. Artinya orang mukmin yang senantiasa ikhlas dalam melaksanakan segala amal kebajikannya. Karena amal kebajikan itu akan diterima oleh Allah dan akan mendapatkan ridhanya Allah. Yang pertama, amal kebajikan itu dilakukan tanpa adanya ujub. Yang kedua, ikhlas. Ini dua syarat agar amal kebaikan diterima oleh Allah. Yang pertama, tidak adanya ujub. Yang kedua, amal kebajikan itu ikhlas dilakukannya. Karena pada hakikatnya amal kebajikan yang getanyo pu buat dengku hana harga ba Allah. Nah harga amal kebajikan getanyo pu buat hana. Bahkan hana karena Allah tidak mengambil kepentingan daripada segala amal kebajikan kita hamba. Nah necok keuntungan kepentingan li Allah daripada amal kebajikan getanyo hana negu. Allah tidak sedikit pun mengambil keuntungan daripada setiap amal kebajikan hamba. Tapi dengan pemurahnya Allah memberikan balasan atas setiap amal kebajikan hamba di luar nalar getanyo anu. Watatakalon hai tamong lamakai tu dengku. Tiga takun la ilaha illallah melipat ganda gebi pahala tu dua. Hai tamong lamakai. Ci menyata pula ke urang melimari bayar hai tuangnya menyesiga takun la ilaha illallah. Kadang-kadang cerituh ke tak meretip bak rumah je leploi mari bayar je sedekah. Hana yung punya bak urang dengku. Tapi Allah Ta'ala satu kali kita mengucapkan la ilaha illallah berlipat ganda Allah berikan pahalanya. Satu kali kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim berlipat ganda Allah berikan ganjarannya. Maka yang diberikan balasan oleh Allah bukan nilai dari setiap kebajikan yang kita lakukan. Karena kebajikan yang kita nyopobut hana bernilai ba Allah, hana yum ba Allah, hana harga ba Allah. Gepuyum-puyum kagak Allah Ta'ala. Gepuyum. Yum mana dulu. Bani bikin yum. Hana yum. Teman Nabi balasan yang berlipat ganda itulah bukti pemurahnya Allah. Maka di antara bukti pemurahnya Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Bahkan ahwat tinjau tengku ketika legetanyo tapu buat amal kebajikan yang bergerak getanyo dalam amal kebajikan tahu Allah cik. Artinya putra semata-mata dari Allah bandum nunggu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang jadikan getanyo, Allah yang jadikan buat getanyo. Jatuh getanyo dalam kebajikan yang pejatuh ke nanti buat Allah sih. Artinya putra pre tengku. Watatakalan pre menduk. Maka andai kata amal kebajikan yang getanyo buat tersebut nebalah oleh Allah dengan sesuai menurut amal kebajikan. Beile ketarempa akhirat berupa syurga. Kebayaran nikmat dalam dunia hansip tu. Hansip. Andai mata, babah, hidung, punyung wajib tabayir ke Allah. Ngamputan bayir tu. Tengah tablut-blut le katanya kahana duh le sapu apa. Kemudian duh tadinga ke kele malaikat. Puah duh tadinga penyebab kalin mata gata karena pulsa kabeh. Kamu sibah tu. Yang kalagi listrik prabayar tu. Menyegepujut mata katanya lagi listrik prabayar. Orang tajuk tu. Katanya le katanya putra pulsa. Rupanya sembayang.
50 rakaat. Menyekah hanada siapa baiklah 50. Sang 5,000 rakaat pada tempoh buat. Tengah tak pegah haba kagada su dengu. Kemudian dia tadi dengarnya suara gata kabeh kampulain paket hanali. Musibah dengu. Tapi Allah hana menan kada. Mata pri, babah pri, menyajadah ke yu bayu hanangan bayu dengu. Cuma lagi tanya lawitnya kadang-kadang kurang diingat kenannya ke penyebab laurang ulau-ulau tu. Bila mana mereka itu mengingat bacut mentang nikmat daripada Allah, nikmat mata, nikmat hidung, nikmat babah, nikmat punyung han ulau-ulau ke Allah Taala. Han gejut ke bah semayang tu. Han gejut. Han gejut ke bah puasa tu, han gejut. Man karena hanati ingat hanggetem semikir sagai nyo ke penyebab dasar. Makanya kebanyakan orang berani meninggalkan salat, berani meninggalkan puasa Ramadan dan sebagainya. Maka kembali kepada pokok syarat diterima amal kebajikan kita, yang pertama tidak adanya ujub, yang kedua amal kebajikan itu dilakukan dengan ikhlas. Menyekana dua buah syaratnya, amal kebajikan getanya diterima oleh Allah dan amal kebajikan itu akan diridai oleh Allah. Menyebahasa ke manusia, arti ridha disenangi. Lagi getanya gayu oleh orang cik dengu. Gayu rapingan. Lihat rapingan geblau Honda sabo. Nyan Honda yang geblauannya dengu. Pua balasan dari engkau rapingan, kau nunggu. Engkau rapingan paling-paling lihat loh maribaya. Man pakon cik geblau Honda sabah lihat rapingan karena buat yang tapu buat legetannya menyenangkan hati orang cik dulu. Geblau Honda sabah karena senang hati, kan karena gebayi engkau rapingan. Begitulah sedikit perbandingannya. Ketika kita melakukan amal kebajikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amal kebajikan itu diterima oleh Allah dengan sebab kita ikhlas, kemudian Allah ridha kepada amal kebajikan tersebut, nebala oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Kon harga amal kebajikan tu. Tapi balasan itu karena ridhanya Allah. Munya amal kebajikan tanya buat lagi tak pegah menau hanayum tegu. Apalagi bismillah katanya sekret tahu apa. Apalagi semayang katanya tiga tahun apa. Tapi karena kasih sayang Allah. Kemudian tahlam yang menjadi musuh daripada syaitan. Wasabi'u mu'minu rahimul qalbi. Mukmin yang rahim hati, yang hatinya rahim, memiliki kasih sayang, lembut hatinya. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itulah manusia yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Tah manusia yang god, yang manfaat ke god tunggu. Tah manusia yang bro, yang jut ke penyakit bagi god. Yang manusia yang paling buruk. Wasaminu yang kedelapan, taibun sabitu ala taubati. Orang yang bertobat yang tetap ia di atas taubatnya. Karena menyatapegah hana tapu buat salah nyen kon getanya karena getanya manusia. Siapapun yang namanya manusia pasti salah. Tetapi ketika jatuh dalam salah, ketika jatuh dalam dosa, segera istighfar, segera dia bertobat kepada Allah. Kapanpun, dimanapun, dalam bentuk apapun dosanya, sabitun. Senantiasa tetap dia bertobat. Dia cukup benci iblis. Saboh maksiat tak buat, saboh tertaubat. Bacut maksiat tak buat, langsung tertaubat. Dia cukup benci iblis. Karena hanya peluang bagi iblis untuk dijadikan kita sebagai temannya. Hanya peluang dulu. Maka orang tetap di dalam taubatnya itu termasuk kepada musuh daripada iblis. Wattasi'u
Mutawari'un anil harami. Yang kesembilan, orang yang war'a daripada haram. Arti war'a, orang yang sangat berhati-hati terhadap makanan yang haram. Han gepajuh marangkaho dulu. Han gecok marangkaho dulu. Gekalan-kalan nya hak lon nyan pukon. Menyebahasa gasa dulu. Ketika gekalan harta, ketika gekalan belanja, han langsung biru mata gitu. Geturi tehatadro dan geturi tehatagop. Lagi malaikat rakib dan atid. Malaikat yang tulis amalan yang god dan yang tulis amalan yang buruk. Geturi atadrawa ke. Malaikat yang mencatat amalan yang baik, beliau mengenal apa saja yang tergolong kepada amalan yang baik. Malaikat yang tulis amalan yang buruk cuma geturi. Teh yang tergolong kepada amalan yang buruk. Maka malaikat yang catat amalan yang god, hanaruh mencatat amalan yang buruk. Malaikat yang catat amalan yang buruk, hanaruh yang mencatat amalan yang god. Pakon karena hana geturi. Malaikat yang catat amalan yang god, geturi yang god tak kaya gajan. Malaikat yang catat amalan yang buruk, yang geturi yang buruk tak kaya. Nyo ke penyebab tu karena hana le pu tepu maka dia hana menulis ada tragop. Itanyo le tat pu tepu tu maka dia ada tragop dalam buku dia. Nyo tak kaya masalah. Malaikat hana menandu. Getepu atadraw kesagai, makanya yang mencatat atadraw kesagai. Jadi orang yang berhati-hati daripada sumber yang haram, dia musuh syaitan. Han gepajuh merangkaho, han gecok merangkaho, gekalan-kalat nyata lon pokon, halia puhan. Nyo hina perle ilmai aku, menyana ilmai kamu sibah. Nyo perle ilmai. Karena na yang tamang syurga tengku dengan sebab gemekat tengku. Padahal takalan buat gelam dunia hana ibadat spesial. Cuma puasa Ramadan, cuma sembahyang wajib, hana ibadat sunnah lain gemekat gerau. Bahkan awat takalan gemekat sampai rugau, dak rugau tapi gebuka lelam. Sampai rugau, sampai rugau. Tapi ngan mekatnya enggak nyan tamang syurga apa kon? Karena hanam pungut gap. Pakai hantam na laba leganya, jujur tak hanam pungut gap. Orang lain ke tajajai laba, rupanya pungut gap. Ngan gemekat tamang syurga tu. Karena mekat tersebut ibadah. Ketika dia itu berjual beli sesuai dengan aturan agama, jadilah ibadah. Takkan dalam dunia rugau sampai. Gepat sawali barang abih lilam. Gepat sawali barang abih lilam. Pepuhan teman. Gap pungut ganyan. Iganya hanggatin pungut gap. Leboh hijau bayu dua kaku, ada masalah. Idonya sampai rugo, tapi akhirat beliaulah yang mendapatkan kemenangan. Kemudian termasuk kepada musuh setan. Wal ashiru mu'minun yadimu ala taharah. Mukmin yang berkekalan di atas suci. Senantiasa naudhu dulu. Dia cukup dibenci oleh syaitan. Wal hadi asyara yang ke-11. Mukminun kasirus sadaqati. Seorang mukmin yang selalu banyak bersedekah. Orang lama sedekahnya pun cukup benci iblis. Wasani asyara yang ke-12. Mukminun hasanul khalqi. Seorang mukmin yang sangat baik akhlaknya, yang sangat lemah lembut. Orang god akhlak dengku, katente adalah orang yang hana bagah emosi dengku. Maka orang yang bagah emosi, nyen anggap orang bangai dengku. Bacut-bacut kali emosi. Hana mempunyai emosi, kadang-kadang ngan minya muruk ke rawa. Nya orang bangai dengku. Maka di antara tergolong kepada orang bodoh, al-ghadhabu fi ghairi syai'in. Marah emosi tanpa sebab. Bacut-bacut kali muruk ke. Bacut-bacut kali bengeh. Mia pelung nyampe kaicah ke. Nya urang bangai dengu yan. Karena yang dikatakan dengan orang cerdas adalah orang yang mampu menguasai emosinya. Bahkan kata Rasulullah, tidaklah termasuk kepada orang yang kuat
apabila dia itu senang berkelahi. Baik dia fikir dia katanya yang kepunan dengan urung tegak. Urung tegak adalah urung galak melakan. Yang urung mangai dengu. Baca-baca kali betul tegak. Yang urung mangai dengu. Akan tetapi kata Rasulullah, yang termasuk kepada orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika emosi. Ini orang yang tegak. Ketika emosi, mampu dia itu mengendalikan emosinya. Itulah orang yang kuat. Kan baca-baca kali betul tegak. Yang kanya orang mangai dengu ya. Orang galak mula, orang mangai dengu. Orang jarang hana galak mula dengu. Pusit orang yang cerdas. Itulah mereka yang mampu mengendalikan nafsu ataupun emosinya. Ini yang kedua cara itu. Kemudian wasalisu asyara. Yang ke-13, mukminun yanfa'un nas. Mukmin yang bermanfaat akan manusia yang lain. Yang ke-14, hamilul Qur'ani yadimu ala tilawah. Orang yang menghafal Al-Quran. Yang senantiasa berkekalan di atas membacanya. Orang yang menghafal Al-Quran. Yang selalu mengulang-ulang bacaan Al-Qurannya. Ini cukup dibenci oleh iblis. Cukup bengah iblis. Makanya penghafid ketika meninggalkan hafalannya. Ini hana trip kagadah. Memang ipu gadah oleh iblis, ipu dua. Dan ipu bea supaya baik ulang-ulang. Maka penghafid Al-Quran yang senantiasa mengulang hafalannya, ini termasuk bahagian daripada musuh iblis. Yang ke-15, qaimun bil laili wan nasi niyamun. Orang yang mendirikan malam padahal manusia ketika itu tidur. Orang yang selalu tahajud. Orang yang selalu salat malam. Dia cukup dibenci oleh iblis. Padahal orang lain dengar-dengar. Ipulale katanya nyak taya hantar tetap tak menjaga malam. Le katanya tetap melakukan ibadah ketika malam. Dia cukup benci iblis. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, summa qala Nabi. Apa tanya Rasulullah? Waman arafqa'uka min ummati. Siapa saja yang menjadi temanmu daripada umatku. Nyo yang pernah ada kalian. Naruh bertanya aja kengon je. Kadang kabarakon kangon ni. Cerita kalian naruh. Qala. Iblis ketika itu menjawab. Asyarah. Yang menjadi temanku, yang menjadi saudaraku daripada kalangan umatmu hai Muhammad. Ada 10 orang. Awaluhum yang pertama dari mereka sultanon haidun. Itulah pemimpin yang zalim. Yang sahabat lon ya. Pemimpin zalim yang saudara rapat ilon ya. Untuk hanai pegahnya pihak wali lon lah hanai ikut menang. Yang kedua wasani ghaniyun mutakabirun. Orang kaya yang takabur. Ini cukup senang iblis. Ketika kita nyonya pangkat tekabur, ketika kita nyonya kaya tekabur, itu cukup senang iblis. Karena ketika kita takabur berarti kita lupa kepada Allah. Seolah-olah itu milik kita, padahal kita ini hanya sebatas tukang parkir. Gejok harta apa kita nyonya ke parkir oleh Allah Taala. Mamanya kita nyombong gara-gara harta, kan persih lagi tukang parkir mbong gara-gara nama to pajero put boh iku euy muka cukup bangai tukang parkir embong tu embong ngam to gop menanci le gadanyo embong ngan harta gop pakot ngan harta Allah. Allah takabur wajar, Allah sombong wajar pantas maminya gadanyo sombong tu nah harta ba gadanyo uronyo let triliun tak laju titipan nyatra gadanyo kan nunggu kebukti dah ban mati di cegok. Bahkan kadang-kadang golong mati di golong hanjur pakai. Mati di golong pakai hanjur. Awak tersi kamen ke hanjur pakai oleh. Yang dia pakai boleh jatuh. Terkuput lihat triliun teman. Kangga 250 ribu yang mendampang. Ramus hanjur leh kenang. Kakak darah mameh. Boleh jatuh sih. Ya, negara. Mata mangan hanjur leh. Pehajang tapak.
Segaga je orang tangan untuk nyai pompa jantung. Hanya lek. Lama saya hanya lek tu. Pakai bancit, payah pudek apa lagi rumah derang. Kau pun kaya ada tadu. Ya, nak golong mati dah harta hanya dah pakai. Makanya miskin harta itu terbatas. Paling-paling dalam masa 100 tahun je tak kena hidup dalam dunia. Yang paling bahaya miskin ilmiah tu. Miskin ilmiahnya paling bahaya tu. Bukan bahaya miskin ilmiah, akibatnya berjangka panjang tu. Hingga sampai katanya mati dan merumpak dengan Allah Ta'ala. Maka akibat daripada miskin ilmiah cukup raya. Punya miskin harta, nah seberapa tu. Paduk ton tahu dalam dunia, ton paling tegak. Lebih daripadanya hanale tu berdua. Tapi miskin ilmiah berkelanjutan. Hingga katanya mati tu. Dengan sebab miskin ilmu, ia tikut katanya salah. Dengan sebab miskin ilmu, ibadat katanya hana betul itu. Berkelanjutan. Ini yang paling bahaya. Makanya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Yang pertama terjaga putra. Benar lam ate katanya ilmu, sehingga dengan ilmu betul iman. Benar lam ate anak dan perumoh ilmu sehingga betul lam ate anak dan perumoh iman. Karena iman itu pokok. Han mungkin dia terjaga draw, terjaga perumoh dan anak menyedraw hana ilmu. Han mungkin. Tiban tanak purno perumoh menyana ilmu. Tiban tanak purno anak menyana ilmu. Maka ku anfusakum wa ahlikum nara, dasarnya ilmu wilayah. Pokoknya iman. Maka hana anggap berhasil seorang suami apabila tidak mampu membekali dan membangun iman di dalam dada anak dan istrinya. Golong berhasil dah yon. Nyo yang paling taya tu. Fakir ilmu yang paling taya. Lebih-lebih punya fakir iman tu, na'udzubillah. Nyo paling katanya khawatirkan. Kemudian sawalam yang menjadi teman daripada iblis. Wasalisu tajiru khainon, pengusaha yang khianat, urang mekat yang khianat, gepuk urang timbangan, gepuk urang sipatan, gepengut dan sebagainya, gepagah nyo merek Korea, padahal Tanah Abang, nyo mandiin luar, rupanya luar kota lu semua kan, itu mengut, nyo pedegah-tegah, warabi, yang keempat. Syaribul khamri, peminum khamar. Orang mabuk. Orang kenang sabu-sabu. Makanya nekalang senewan persi lagi setan. Yang kenang arak, yang kenang whisky, yang kenang brandy. Nah yang peci singen. Enggak? Macam model ya. Yang kenang sabu-sabu. Yang kenang ganja. Nah, itu sahabat akrab iblis. Saudaranya. Wal khamis, yang kelima. Termasuk kepada saudara iblis al-qatat. Makna al-qatat tukang fitnah. Pelaku fitnah, provokator. Yang berdega-dega. Karak 2020 pun dalam sama. Yang anak triple kalah hiyo. Yang tukang fitnah, yang anak triple. Yang mulai jenuh dengan itu tuh. Itu yang baik kenang fitnah kanan. Wasadis yang keenam, sahibut zina. Orang yang selalu melakukan zina. Menyagam gukun germa. Menyainang kepunan pelacur. Yang keyan. Drawapo zina. Orang yang selalu senang melakukan zina. Ya teman setan. Wasabi'u. Yang ketujuh. Akilu malal yatim. Orang yang memakan akan harta anak yatim. Dia sahabat karib daripada setan. Anak yatim nasidraw. Tak pelihara lagi katanya. Ecek-eceknya kelola hartaji lah. Padahal dia katanya pergunakan daripada anak yatim mutuah. Cukup raya dosa itu. Berbeda dengan masalah makan bersama. Yang lebih baik tak kelola harta anaknya. Oh water raya tajuk pulang. Tak biaya anaknya dengan harta katanya. Apalagi yang punya anak kemuan anak katanya. Itu sungguh mulia. Wasaminu yang kedelapan.
Al-mutahawanu bis salah. Orang yang mengenteng-enteng dengan salat. Menganggap enteng salat. Peringan-ringan semayang. Atru. Nah, yang meringan-ringankan salat. Wattasi'u. Yang ke-9. Mani'ut zakat. Orang yang menegah zakat. Hangga tembuh zakat. Baik zakat jual beli, ternak dan sebagainya. Wala asyiru. Yang ke-10. Alladzi yatilul amal. Orang yang panjang angan-angan. Orang yang tegah hayalan. Andai menau. Buat han sepuatan. Karena menyeraya angan-angan tengkuk memungkinkan jatuh dalam maksiat. Karena orang yang panjang angan-angan bila mana tidak ada jalan yang halal, yang haram pun akan ditempuh. Yang penting tujuan angan-angannya tercapai. Nyo yang paling bahaya. Tengah hawa tak menah HP yang laganya. Kerja hana merempok peng belau HP. Ujung buat pun tak. Copet atagop. Cuat atagop. Rampok atagop. Maka panjang angan-angan bahaya. Hanya model andai dipisah laut dan pantai punya jamun kana. Ini dah apa bangai dengunya. Han mungkin terjadian. Maka panjang angan-angan. Nyo termasuk di antara sahabat syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marju wal ma'ab. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita hendaknya dalam kehidupan menjadi musuh syaitan, bukan menjadi temannya syaitan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.